warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas untuk TPS penalaran umum ya teman-teman. Ini asli banget hari ketiga. Jadi teman-teman kalau misalnya suka dengan video ini dan ingin Kak Sugeng bahas juga PU lagi, silahkan ramaikan video ini ya. Kalau ramai Kak Sugeng akan buat lagi. Dengan cara apa ramainya? Teman-teman tinggal like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan komentar ya. Komentar aja teman-teman, misalnya hadir, terus teman-teman UTBK-nya kapan. Gitu aja ya. Yuk langsung kita ke nomor 1. Oke. Yang pertama, ini penjahat itu lari ke utara atau ke selatan. Ternyata ia tidak lari ke selatan. Maka kesimpulannya apa? Nah, kalau teman-teman bingung, nah teman-teman harus tahu dulu bahwa bentuk dari misalnya gini, ini catatan ya. Jadi kalau teman-teman punya bentuk P maka Q itu bisa kita ubah menjadi, ini namanya ekuivalen dengan negasi P atau Q. Oke? Dari sini juga bisa bolak-balik ke sini. Oke, paham ya? Tinggal dinegasikan atau Q gitu ya. Nah, sekarang di sini penjahat itu lari ke utara, misalnya P. Atau penjahat itu lari ke selatan, berarti Q. Yang terjadi adalah ia tidak lari ke selatan. Misalnya teman-teman bingung ya. Kalau bingung ya, sebenarnya udah tahu jawabannya. Kalau tidak Q maka jawabannya tidak P. Tapi kita cek kebenarannya menggunakan aturan nanti silogisme atau modus ponen gitu ya. Kita cek. Kita rubah dulu ke bentuk maka, berarti tinggal dinegasikan maka Q gitu ya. Ya nggak, bolak-balik kan. Nah, yang terjadi apa? Ia tidak lari ke selatan, berarti tidak Q, ya kan? Maka kesimpulannya yang dapat kita simpulkan apa? Kalau negasi P maka Q, yang terjadi adalah negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Ya, negasi P itu P-nya kan ini nih, negasi P, berarti negasinya hilang dong. Negasi dari negasi P sebenarnya ini, negasi dari negasi P yang artinya adalah P. Nah, di mana P itu adalah penjahat itu lari ke utara, yang jawabannya adalah A. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 silahkan teman-teman kerjakan dulu nih. Dapat nggak nih jawabannya? Ayo. Ya. Di sini nilai X dan Y di kotak paling kanan. Oh, ini ada X, ini ada Y. Gimana caranya? Ini sebenarnya pola bilangan ya. Misalnya dari ada 2, ada 4 lah ya. Kemudian di sini ada 5 dan ada 7. Ada 10 dan ada 10. Maka ada X, ada Y. Nah, coba kita cek satu-satu. Polanya apakah bisa langsung di sini kali berapa kan? Nah, Kak Sugeng langsung curiga. Ini kali ke sini aja berapa nih? Taruhlah dia plus 3. Di sininya plus berapa? Ternyata plus 5. Nah, apakah sesuai nggak? Berarti di sini plus berapa kan gitu ya? Nah, apakah sudah? Kalau kita perhatikan, dari sini ke sini adalah plus 2. Artinya, di sini kalau plus 2 lagi, jawabannya adalah plus 7. Ya. Dimana 10 plus 7 itu adalah 17. Ada nggak 17? Nah, udah ada curiga antara C dan D. Lalu jawabannya 13 atau 17? Maka di sini jawabannya coba kita cek. 4 ke 7 adalah plus 3. 7 ke 10 juga plus 3. Artinya 10 ke sini juga plus 3. Yaitu 13. Jadi 17 dan 13 jawaban yang paling tepat adalah C. Gitu teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini teman-teman silakan kerjakan dulu apakah teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Suatu pekerjaan sebanyak X itu dapat diselesaikan oleh 25 mesin dalam 3 jam. Jika mesinnya ditambah 5 buah untuk mengerjakan ini ya, pekerjaan yang sama yaitu sebanyak X memerlukan waktu berapa jam? Oke, di sini kita perbandingannya teman-teman, kita cek. Jadi di sini sebenarnya ada ada pekerjaan, kemudian ada mesin dan ada waktu. Kan gitu ya, ada 3 nih. Walaupun 3 kita cek dulu apakah bisa langsung. Tentu di sini adalah pekerjaannya adalah X. Oke, pekerjaannya mana nih? Kursornya X. Mesinnya adalah 25 dan waktunya adalah 3 jam. Nah,
Katanya pekerjaannya itu sama-sama X, tapi si mesinnya ditambah 5. Kalau ditambah 5 itu berapa sih? 30 kan? Nah, maka waktunya berapa? Nah, jangan X lagi dong. Misalnya ini waktunya adalah kotak. Nah, dari sini teman-teman bisa kita lihat bahwa ini kita nggak usah hiraukan ya. Ini kan udah sama-sama, berarti tinggal mesin dan waktu. Semakin banyak mesin ya, waktunya harus semakin pinter. Harus semakin cepat, ya nggak sih? Karena semakin banyak mesin ya waktunya lebih cepat dong. Artinya ini adalah berbalik. Oke, berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai sebenarnya tinggal kasih per aja nih semuanya. Ya, jadi di sini tuh kasih per, tapi ada yang dibalik salah satunya. Jadi di sini 25/30, misalnya Kak Sugeng mau dibaliknya yang kotaknya. Jadi kotak per 3. Paham ya? Coba pindahin ke sini. Dapatlah kotak sama dengan 3 dikali 25/30. Dijebret-jebredin dapatlah 10. Lalu 25 dibagi 10 adalah 2,5 ya. Ini mana kursornya? Oke, 2,5. Sip. Jawabannya adalah D, 2,5 jam. Oke, teman-teman ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 4. Oke, jika Revina belajar TPS pengetahuan kuantitatif ya, misalnya ini P ya, maka bisa mengerjakan soal TKA Matematika Saintek yaitu Ki. Jika Revina bisa mengerjakan soal TKA Matematika Saintek yaitu Ki, maka ia akan mendapat nilai UTBK-nya 700R. Revina belajar TPS PK yaitu P ya. Nah, gimana nih kesimpulannya? Nah, teman-teman, kita dua-dua dulu, ini dulu aja ya. Ini berdasarkan modus apa nih, teman-teman ya? Oke. Ki maka R. Ini modus apa ya? Kan ada 3 ya, modus ponen itu yang sederhana, modus tolen, dan silogisme. Ini silogisme nih. Oke, kita cek ya. Di sini kalau ada yang sama, kita coret aja. Maka jawabannya adalah apa? Pintar. Jawabannya adalah P maka R. Oke. Si P maka R ini digabungin dengan P, ya nggak? Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ya, pakai warna biru aja. Berarti di sini kalau ada P maka R dan yang terjadi adalah P, maka ini adalah apa? Ini adalah modus ponen ya. Modus ponen itu ya kalau P maka R, yang terjadi P, jawabannya adalah R. Di mana R itu adalah mendapatkan nilai 700. Ini R ya. Ada nggak mendapatkan? Ada D. Revina mendapatkan nilai UTBK 700. Gitu ya teman-teman ya. Ini teman-teman harus hafal. Ini silogisme ya. Silogisme. Oke, kita cek nomor 5. Sebelum nomor 5, Kak Sugeng mau ingatkan jika teman-teman ingin mau traktir Kak Sugeng, silakan ya traktir kopi di sini ya. Kunjung aja websitenya, ada di link deskripsi juga, ada juga di pin komentar ya. Kak Sugeng nanti tulis aja di sana. Silakan teman-teman yang mau support untuk Kak Sugeng. Oke, kita lanjut juga. Kak Sugeng mau ngasih tahu bagi teman-teman yang ingin tryout, Kak Sugeng rekomendasiin sih di Siap UTBK ya. Ini punya Kak Sugeng ya bersama tim. Oke, kenapa gunakan ini? Karena menggunakan sistem CBT yang sesuai dengan UTBK. Nanti teman-teman feel-nya itu UTBK banget. Kemudian penilaiannya sesuai dengan UTBK yaitu IRT, ada pemeringkatan nasional, dan ada soal HOTS-nya juga teman-teman ya. Ini ada free bimbel UTBK. Oke. Dari tanggal 17 sampai 21 Mei ya teman-teman semua ya. Bagaimana caranya masuk di Siap UTBK? Harganya 17.900 kalau gunakan kode Sugeng 404 ya. Teman-teman gunakan ini biar dapat harga segini, oke? Yuk Kak Sugeng tunggu checkoutnya teman-teman. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke nomor berapa tadi? Pinter, nomor 5. Oke, untuk nomor 5 perhatikan berat badan berikut. Berat badan Ilham itu adalah 7, 11, 9, 13. Kemudian berat badan Sugeng itu 28, 30, 33. Ini 3 berapa ya? Oke. Oke, ini 37 ya teman-teman ya. Oke, ini 37. Berarti kalau kita udah tahu jumlah berat badan Ilham dan Sugeng, data kelima. Ini data ke 1, 2, 3, 4 ya. Oh, satu lagi. Datanya berapa nih data kelimanya? Coba kita cek pakai aritmatika coba. Ini plus 3, ini plus 2 ya.
Kok plus 2 sih? Coba kita cek ya. 7 ke 4 itu plus berapa cuy? Tentu plus 4. Ini ke sini plus 2. Kok plus minus ya? Minus 2. Oke, minus mana nih? Kursor Kasugengnya hilang. Minus 2. Ini juga plus 4, artinya di sini pasti minus 2, ya nggak? Jadi kita udah prediksi plus min gitu ya. Jadi 13 dikurangi 2 itu adalah 11, teman-teman semua ya. Oke, untuk yang ini, yang 28. Taruhlah dia plus berapa nih? Plus 2. Di sininya plus 3. Oh, di sininya plus 4, otomatis di sini plus 5 dong. Yaitu 42. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan 11 dengan 42 itu adalah 53 ya. Sehingga jawabannya adalah yang B gitu, teman-teman. Jangan bingung dulu. Kita kerjakan dulu aja sebenarnya. Oke. Yuk kita lanjut nomor 6. Tito sedang menebak suatu kode dengan petunjuk sebagai berikut. Nah, petunjuknya adalah kode tersebut memiliki 4 digit kombinasi angka dan huruf berbeda. Angka yang dipilih adalah angka asli ya, bilangan asli nih, dimulai dari 1 tentunya, kurang dari 7. Digit pertama adalah faktor dari 7, digit kedua adalah berupa angka. Ya, digit ketiga yang tidak dipilih adalah 3 dan 4. Digit terakhir adalah banyak huruf konsonan pembentuk Dito. Oke, kita cek dulu ya. Kan ada 4 ya, ada 4. Oke, digit pertama itu faktor dari 7. Kita ininya dulu ya, kita ketahui dulu. Angka yang dipilih adalah bilangan asli. Bilangan asli itu ya, itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi karena dia kurang dari 7, sampai 6 doang. Digit pertama faktor dari 7. Faktor dari 7 itu adalah 1 dan 7 doang, ya nggak sih? Nah, 1 dan 7 doang, karena dia bilangan prima ya. Maka dari itu, kalau dia 1 dan 7 doang, 7-nya nggak masuk. Kenapa? Karena kan di sini sampai 6 batasnya. Paham ya teman-teman semua ya? Oke, kita lanjut. Digit kedua berupa angka. Berarti kalau berupa angka, dia semua dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, digit ketiga yang dipilih adalah 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 nih digit ketiga. Sedangkan digit keempat itu adalah yang terakhir ya. Banyak huruf konsonan pembentuk Dito. Huruf konsonannya ada 3, yaitu D, I, dan T ya. Oke, kita cek ya. Kursornya mana? Oke. D, I, dan T. Oke, yang bisa kita masukin adalah yang huruf ya teman-teman. Karena ini nggak ada yang sama. Karena gini, karena dia mintanya adalah huruf yang berbeda ya. Ya udah. Ternyata di sini hurufnya cuma yang di akhir doang ya. DIT itu ya ada 3. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang bisa kita masukin adalah di sini angka 1, yaitu cuma 1. Di sini 3 dan 4, yaitu ya cuma 2 dong. 3 dan 4 doang. Nah, maka dari sini 1-nya udah masuk, 3-nya udah masuk, 4-nya udah masuk, 3-nya udah masuk. Sisanya 4, 3, 6, yaitu ada 3. Ya nggak? Clear kan kalau udah kayak gini? Yuk langsung kaliin aja. 1 kali 3 kali 2 kali 3. Itu di sini adalah 3, itu adalah 6. Ya. 3 kali 6. Berapa? Oke, sorry boy. Aduh, ini Kak Sugeng udah nggak fokus nih. Udah malam sih ya. Jadi gini. Awas nih, hati-hati konsepnya ya. Jadi, teman-teman jangan menyoret ini ya. Kenapa? Jadi gini konsepnya. Dia dari angka-angka ini udah masuk 1. Dan udah masuk di sini 1 juga sebenarnya. 3 dan 4 ya. Jadi anggapnya 1. Nah, artinya udah masuk 2. Sisanya apa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 2 berapa? Jadi 4 ya. Gitu ya. Awas hati-hati nih. Semoga teman-teman nanti mengulangi videonya ya. Berarti di sini 1 kali 4 dikali 2 dikali 3. Yaitu jawabannya ini 4, ini 6. Kalau dikaliin dapatlah 24. Gitu ya teman-teman ya. Sorry. Yang D. Oke, untuk nomor 7 silakan ini sama dengan nomor tadi, nomor 5 ya. Untuk PR aja. Silakan teman-teman tulis hasilnya di kolom komentar. Kak Sugeng tunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.